Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setiawan. Jadi di channel ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi problem sebenarnya bagi teman-teman semuanya di sini. Dan beberapa video yang saya buat adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang saya tampilkan di video, tapi kadang juga untuk si penanya tidak mau untuk ditampilkan dan lain sebagainya. Artinya itu nggak masalah gitu ya. Yang jelas apa yang kita bahas di sini adalah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, entah itu DM di IG, entah itu komentar di YouTube yang mungkin tidak saya tampilkan di video. Jadi di channel ini kita membahas tentang hal-hal yang sering sekali kita hadapi, yang sering kali kita lakukan, yang sering sekali menjadi problem bagi khususnya anak-anak muda yang mungkin bingung untuk mencari solusi, bingung untuk mencari referensi, atau bingung untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang mungkin menimpa dirinya gitu. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bangkit dari keterpurukan seperti di thumbnail gitu. Tapi sebelumnya, setelah yang satu ini, kemana ada pertanyaan di IG, Bang, bagaimana caranya kita bangkit dari keterpurukan, bagaimana caranya kita bisa semangat lagi pada saat kita sudah mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Intinya pada saat setelah mengalami proses, setelah itu gagal, bagaimana caranya kita bangkit lagi, bagaimana caranya kita untuk bisa mempunyai program lagi, bisa mempunyai rencana lagi, dan tidak galau yang terlalu lama, tidak istilahnya kapok untuk menjalankan kehidupan. Karena memang sebenarnya kehidupan ini kan fasenya itu tidak semua yang kita inginkan itu terjadi gitu. Banyak dari rencana-rencana kita yang mungkin gagal, banyak dari rencana-rencana kita yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Ya nggak apa-apa, itu namanya proses, itu namanya dinamika dalam kehidupan. Tapi yang menjadi sangat penting pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bangkit lagi, bagaimana caranya kita mempunyai rencana lagi, bagaimana caranya kita semangat lagi, bagaimana caranya kita termotivasi atas kegagalan yang telah kita alami. Dan disclaimer teman-teman ya, disclaimer apa yang saya sampaikan nanti di video ini tentang cara-cara bangkit dari keterpurukan itu tidak selamanya benar. Mungkin ada yang cocok, alhamdulillah silahkan dipakai, atau mungkin teman-teman punya cara sendiri yang lebih relevan dengan masalah yang kamu hadapi, ya nggak masalah. Yang jelas apa yang saya tahu, apa yang saya pernah alami, apa yang saya pernah lakukan, cara-cara itu akan saya share kepada teman-teman semua. Karena di channel ini bukan channel pencarian solusi ya, atau channel untuk menyelesaikan masalah, bukan, tapi hanya memberikan referensi atau gambaran cara bagaimana untuk bangkit dari keterpurukan. Pada saat kita bangkit dari keterpurukan, sebelum saya kasih tahu caranya atau tekniknya, saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak semua apa yang kita inginkan itu terjadi. Tidak semua yang kita rencanakan itu berhasil. Tidak semua yang terjadi di luar diri kita atau di kenyataan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu fakta, tidak bisa kita hindari. Semua orang pasti pernah merasakan dan mengalami yang namanya dinamika seperti itu. Tidak semuanya berhasil, tidak semuanya itu menyenangkan. Pasti ada yang menyakitkan, pasti ada yang membuat down, pasti ada yang membuat sakit hati dan lain-lain. Dan itu nanti pasti akan kamu lewati semuanya. Rasa-rasa itu, gitulah. Rasa-rasa itu pasti akan kamu lewati semuanya. Mungkin sekarang belum gitu ya. Untuk kita bangkit dari keterpurukan itu sebenarnya banyak sekali cara yang mungkin sudah ada di video-video yang lain untuk suhu atau mentor-mentor atau mungkin motivator yang lain menyampaikan. Tapi di sini disclaimer, saya bukan motivator gitu ya. Saya bukan motivator yang handal, bukan. Saya juga sering sekali mengalami masalah dan alhamdulillah selesai gitu. Di sini hanya sharing gitu. Pada saat kita mempunyai masalah atau jatuh dari keterpurukan atau jatuh ya,
ingin bangkit dari keterpurukan maksudnya, dan ingin kembali lagi semangat atau memotivasi diri sendiri, sebenarnya siapapun motivatornya, siapapun apapun motivasi yang diberikan sebenarnya tidak pengaruh kalau dirimu sendiri belum mengakui atau belum menerima atas apa yang menjadi kegagalan. Itu yang pertama. Jadi pada saat kita berada di bawah, pada saat kita down, pada saat kita terpuruk gitu ya, langkah pertama adalah terima dulu, akui dulu kalau saat ini kamu sedang jatuh. Akui dulu, terima dulu kalau saat ini kamu sedang dicoba, kamu sedang ada masalah, kamu sedang terpuruk. Itu akui dulu. Itu yang pertama. Kenapa kok seperti itu? Karena gini, pada saat kita berada di bawah, pada saat kita jatuh, pada saat kita terpuruk, salah satu hal yang sulit, salah satu hal yang menyebabkan kita sulit bangkit adalah kita tidak terima atas takdir atau atas keadaan yang sudah terjadi, yaitu kita terpuruk, yaitu kita jatuh atau gagal. Kita tidak terima itu. Itu yang menyebabkan kita sulit untuk melangkah lagi, kita sulit untuk merencanakan sesuatu lagi, kita sulit untuk bangkit lagi. Salah satunya ada itu. Maka yang pertama adalah terima dulu, akui dulu, sadar diri dulu bahwasanya oke, saat ini saya sedang terpuruk, oke, saat ini saya sedang sedih, oke, saat ini saya sedang tidak baik-baik saja, oke, saat ini saya sedang gagal. Itu akui dulu, terima dulu. Penerimaan itu penting, karena selama ini belum kamu terima, selama kejadian ini belum kamu akui dan kamu masih menutupi dirimu dengan kalimat-kalimat yang itu, enggak seperti itu, sebenarnya nggak bisa seperti itu, enggak, itu akan sulit sekali untuk kamu bangkit. Jadi terima dulu bahwasanya sekarang saya sedang di bawah, saya sekarang lagi terpuruk. Oke, saya terima ini, dan oke, saya terima. Munculkan rasa ikhlas meskipun sulit gitu ya. Munculkan rasa memaafkan kepada orang itu atau mungkin keadaannya meskipun itu sulit. Saya ulangi, meskipun itu sulit, munculkan rasa itu dulu. Paling tidak muncul dulu lah. Masalah nanti munculnya hanya berapa persen itu urusan belakang. Yang jelas terima dulu bahwasanya saya sekarang lagi gagal, saya sekarang sedang punya masalah, saya sekarang lagi terpuruk gitu. Kalau sudah kamu akui, kamu terima, kamu mengetahui secara sadar gitu ya bahwasanya saya sedang di bawah, maka selanjutnya adalah lihat dirimu. Langkah selanjutnya adalah lihat dirimu. Lihat di kaca atau lihat di cermin gitu. Lihat dirimu. Berapa kali saya gagal? Berapa kali saya mendapatkan masalah? Berapa kali saya terpuruk? Berapa sering saya trauma, berapa sering saya mengalami masalah? Itu tanyakan dulu kepada dirimu. Yang tahu hanya kamu, saya nggak tahu. Itu yang tahu hanya dirimu. Tanyakan dulu kepada dirimu. Kalau sudah ketemu, saya pernah gagal ini, saya pernah gagal ini, saya pernah gagal ini, banyak sekali kegagalan yang sudah kamu gambarkan, yang sudah ketemu di pikiranmu. Apakah itu salah? Apakah itu dosa? Enggak, itu enggak salah, itu enggak dosa. Kegagalan itu enggak salah. Gagal itu enggak salah, gagal itu enggak dosa gitu ya. Kalau sudah ketemu di pikiranmu beberapa kegagalan yang pernah kamu alami, setelah itu tanyakan lagi kepada dirimu, semua kegagalan sudah pernah saya alami, akhirnya selesai juga. Selesai enggak? Selesai ya. Gitu. Jadi yang dulu kamu anggap cobaan itu berat, cobaan itu sangat sakit, cobaan itu sangat membuat diri kamu jatuh, toh akhirnya selesai juga. Entah itu kamu yang menyelesaikan, entah itu dibantu oleh sahabat-sahabatmu, entah Tuhan sendiri yang menyelesaikan.
Akhirnya selesai kan. Sekarang kamu dicoba lagi, sekarang kamu di bawah lagi. Kamu harus mempunyai harapan ini nanti pasti selesai. Saya yakin masalah ini pasti selesai. Tinggal cari solusinya bagaimana caranya. Solusinya bagaimana, Kang? Tergantung masalahnya apa, tergantung terpuruknya bagaimana, kan gitu. Jadi yang pertama tadi akui dulu, sadari kalau dirimu sedang jatuh. Yang kedua, tanya berapa kali kamu jatuh di dalam kehidupan kamu yang sudah kamu alami. Kalau sudah sadar itu, tumbuhkan rasa atau kepercayaan atau keyakinan untuk yang kali ini pasti selesai juga. Yakinkan itu kepada dirimu sendiri. Kalau sudah kamu yakin kalau masalah ini selesai, nanti secara otomatis kamu perhatikan akan muncul keajaiban yang itu tidak terpikirkan oleh. Entah tiba-tiba sakit hatimu hilang, entah tiba-tiba kamu enjoy dengan kehidupanmu, entah tiba-tiba kamu, loh kok selesai ya masalah ini ya, padahal saya belum ngapa-ngapain, kok selesai ya rasa sakit ini ya, kok hilang ya, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Itu pasti muncul nanti. Setiap orang beda-beda ya. Jadi munculkan di dalam pikiranmu keyakinan-keyakinan untuk bahwasanya ini juga pasti akan selesai. Yang ketiga adalah sadari bahwa kita itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Sadari bahwa dirimu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Semuanya tergantung Tuhan. Semuanya atas izin Tuhan. Kita manusia hanya bisa berusaha. Kita manusia hanya bisa berikhtiar gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, untuk berusaha mencari solusi atas masalah-masalah kita. Selesai tidak selesainya itu atas izin Tuhan. Karena saya juga nggak bisa apa-apa kan gitu. Saya hanya bisa menjalankan, kesini. Hasilnya saya nggak tahu. Yang terpenting adalah ada usahamu untuk menyelesaikan masalah ini, ada usahamu untuk mencari solusi atas masalah ini. Selanjutnya sudah tawakal yang bermain, percaya kepada Tuhanmu. Itu pengaruhnya sangat besar, teman-teman. Percaya nggak percaya, itu pengaruhnya sangat besar. Jadi ada 3, nggak banyak-banyak tips dari saya. Yang pertama akui tadi, yang kedua adalah hitung berapa banyak masalah yang kamu sudah alami dan selesai juga toh. Selanjutnya kamu harus punya keyakinan atau kemantapan, kepercayaan, belief di dalam dirimu pasti ini juga selesai. Yang ketiga adalah munculkan rasa bahwasanya saya nggak bisa apa-apa. Semuanya terjadi atas izin Tuhan gitu. Setelah ini kamu lakukan, mungkin butuh waktu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tergantung kamu ya. Pasti nanti kamu akan mempunyai rencana-rencana baru secara otomatis untuk bangkit. Untuk saya ini mempunyai rencana, berarti pada saat usaha ini gagal, usaha ini nggak ada hasilnya, belum ada hasilnya, atau usaha ini sudah terlalu lama dan belum ada hasil, saya harus ngapain nih? Coba cari referensi di internet, di TikTok atau di YouTube atau di Google, ide-ide bisnis atau ide-ide bagaimana caranya mendapatkan penghasilan, bagaimana caranya memulai bisnis di media sosial dan lain sebagainya. Kamu pasti mendapatkan itu. Kalau masalah asmara, mungkin bagaimana caranya saya memaafkan dia. Kalau sudah, terus bagaimana cara saya introspeksi diri. Setelah itu saya akan mencari lagi gitu ya, untuk selanjutnya hubungan yang lebih baik kan gitu. Kalau masalah pekerjaan, kemarin ada kesalahan, gini, saya akui saya salah. Beberapa kali saya sudah melakukan kesalahan dan akhirnya selesai juga masalahnya. Selanjutnya, bagaimananya terserah kamu yang lebih tahu. Mungkin itu teman-teman beberapa tips atau cara bagaimana untuk bangkit dari keterpurukan. Masalah apapun itu, ada 3 cara tadi yang bisa kamu gunakan. Semoga cocok, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke teman kamu. Siapa tahu teman kamu lagi terpuruk gitu ya, siapa tahu teman kamu lagi terpuruk. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.